Ya, hari ini kita bahas mengenai pengertian ESDM. Oh, belum masuk ya, sorry. Oke, oke, oke. Bentar, ini udah masuk. Oke, udah nampak di layar ya. Ya, ekonomi sumber daya manusia atau ekonomi ketenagakerjaan itu merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi. Kita berada di dalam disiplin ilmu ekonomi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di sana, sebenarnya mempelajari, eee, ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi itu salah satu itu adalah pohon besar kalau diibaratkan pohon itu, punya pokok utamanya. Yang kemudian bercabang 2, ya ini ekonomi mikro dan makro. Lalu setiap cabang itu, punya ranting, ya atau punya cabang yang lebih kecil dan di sana salah satu, apa tadi namanya, ranting atau cabang kecilnya itu adalah ekonomi sumber daya manusia atau ekonomi ketenagakerjaan, tadi ya istilah lainnya. Selain itu ada kalian, sekarang ada di semester berapa ini, 5-an gitu ya. Jadi di situ, pastilah kalian, melalui atau telah menempuh mata kuliah, yang lain yang merupakan, lanjutan atau, eee, ya dengan menggunakan prasyarat ekonomi mikro dan makro, ada ekonomi internasional, ekonomi pariwisata, ekonomi publik, ekonomi pembangunan, ya, dan lain sebagainya, termasuk ekonomi sumber daya manusia yang kita pelajari semester ini. Nah, sebelum membahas mengenai ESDM, apakah ESDM itu, kita bahas dulu yang, karena kita ada di, eee, studi atau disiplin ilmu ekonomi harus paham dulu kenapa kita memilih, ya mempelajari, eee, ilmu ekonomi, bukan ilmu yang lain. Ya, ilmu sosial yang lain itu ada hukum, ya kan, pemerintahan, sastra, dan seterusnya. Tapi kita memang sudah punya niat untuk memahami mengenai itu, maka, ya kita bahas juga satu demi satu cabang dari ilmu ekonomi, khususnya, SDM. Nah, terkait dengan itu maka harus pahami sejak awal apa itu ilmu ekonomi yang merupakan, pokok ya dari, seluruh cabang ilmu ekonomi ya. Tadi saya sebutkan sudah ya dan, kita berada jelas di bidang ekonomi, maka harus tahu dulu makna dari ekonomi itu apa. Secara etimologis kata ekonomi itu, eee, terdiri dari 2 kata ya, oikon dan nomos ya, oikon itu rumah tangga, ya kemudian nomos itu, kaidah ya, atau aturan yang berarti, dalam ekonomi itu, di dalamnya, ada satu bangunan yang paling kecil misalkan rumah tangga, lalu lebih luas lagi, ya suatu negara begitu ya, kemudian nomos bahwa untuk berdiri tegaknya suatu rumah tangga itu perlu aturan yang ditaati gitu kan. Dan aturan itu memang dibuat oleh, rumah tangga sendiri atau, negara itu sendiri, gitu ya. Aturan mainnya seperti itu.
Jadi, saat kita mempelajari mengenai ekonomi, kita, ya kembali kepada, wilayah ya, apakah unit terkecil rumah tangga, ya bahkan individu bisa jadi, dan, yang lebih luas lagi, yang lebih agregat, yakni negara. Nah, aturan-aturan itu harus ditaati, eee, tanpa, eee, bisa masuk campur tangan dari pihak luar, ya. Kecuali kalau kemudian, bersinggungan ya, atau saling membutuhkan ya, mengikuti aturan, eee, ya kerjasama yang dimaksud. Tapi dalam intern rumah tangga atau negara punya aturan, sendiri. Nah, ilmu ekonomi kenapa kita membuang waktu, kenapa kita capek-capek mempelajari itu, kenapa kita ada di fakultas ini, ya karena, kita konsen ya, berniat untuk memahami itu agar ke depannya punya, memiliki ilmu atau wawasan mengenai itu, bukan yang sedikit banyak mempengaruhi sifat dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, ya khususnya bidang ekonomi, menjadi lebih, berhati-hati dan bijaksana, ya di bidang ekonomi. Ilmu ekonomi itu apakah? Ya, banyak, versi, eee, ekonom-ekonomi yang mendefinisikan itu, kalau dirangkum, ya diambil sarinya mempunyai pengertian yang sama, bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu sosial, jadi bagian dari ilmu sosial yang mempelajari bagaimana manusia itu, eee, dapat mengalokasikan atau memanfaatkan sumber-sumber daya yang terbatas, jadi sumber dayanya terbatas, guna memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan secara efisien, efektif. Ya, kita telaah satu demi satu, kata yang membentuk kalimat tadi. Jadi ilmu ekonomi itu, bagian dari ilmu sosial kita paham ya ini, ilmu non eksak ya, non eksak, jadi, bersifat luas begitu ya, bukan ilmu pasti, bersifat luas sesuai dengan, kondisi atau keadaan, sekitar dan, lingkungan. Ya, jadi ilmu ekonomi adalah, ilmu yang mempelajari bagaimana manusia. Jadi mempelajari, eee, bagaimana manusia itu dalam menjawab pemenuhan kebutuhannya, ya, dengan memanfaatkan atau mengalokasikan sumber daya yang tersedia, namun ketersediaannya itu terbatas. Pemanfaatan sumber daya yang terbatas itu, diharapkan dengan menggunakan aturan-aturan, yang berlaku secara efektif, efisien. Dengan mengalokasikan sumber daya itu, lalu terbentuklah, ya terciptalah barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Ya, sementara, barang dan jasa yang dibutuhkan itu, eee, semakin beragam, semakin banyak jumlahnya, mengingat kebutuhan manusia itu tidak terbatas, ya. Jadi kontradiktif dengan sumber daya yang, terbatas. Karena, eee, manusiawi sekali kalau, eee
orang-orang, memiliki selera yang berbeda ya, kemudian kalau dikuantifikasikan seleranya tinggi, bervariasi, belum lagi jumlahnya banyak, yang itu, kemudian dijawab oleh pasar kerja, ya pasar tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa tersebut ya, yang kemudian dikaitkan dengan kebutuhan manusia tadi yang, eee, ternyata disebutkan tidak terbatas itu karena, tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan pokok saja, tapi lebih ke keinginan. Jadi kalau, sekedar memenuhi kebutuhan pokok untuk dapat, hidup, itu sebenarnya sederhana. Barang dan jasa yang dibutuhkan, juga kurang bervariasi. Namun karena manusia itu adalah makhluk sempurna, punya akal budi, punya selera tinggi, eee, yang tingkat kepuasannya itu, tinggi dan cenderung, berubah, menjadi, ya tidak berkesudahan ya, selalu saja ingin eee, aktualisasikan mimpi yang dibangun. Dan itu makanya disebutkan, kebutuhan atau kemudian disebut sebagai keinginan, manusia itu tidak terbatas. Semisal, eee, ada seseorang yang awalnya mampu hanya memiliki motor ya, kemudian, eee, dengan keuangan yang lebih baik mampu membeli, motor yang lebih baik dengan cc yang lebih tinggi. Kemudian, karena keuangan juga, semakin mendukung, tidak cukup punya 2 motor, ingin punya mobil. Mobil sudah satu, tambah lagi 2, 3, dan seterusnya. Moda transportasi tidak hanya mobil, ya tidak hanya di darat, tapi, kemudian ya kita tahu ada sebagian orang yang beruntung secara ekonomi, lalu, memilih untuk, punya jet pribadi misalkan seperti itu. Sudah punya rumah satu, rumah 2, dan seterusnya, ya tanah di mana-mana, ingin membeli satu pulau, karena Indonesia kaya dengan pulau-pulau kecil menjadi pulau pribadi. Itu artinya kebutuhan manusia itu, memang kenyataannya tidak terbatas, yang saya sebutkan tadi manusiawi. Meskipun demikian tidak semua. Sebagian yang lain itu sudah merasa cukup ya, tapi kalau, eee, kemampuan finansialnya itu sangat mendukung, ya karena ada istilah income, apa ya namanya, jadi, karena investasi dia yang memberikan kepadanya, passive income membuat, eee membuat dia mempunyai kemampuan untuk terus menambah kekayaan, tapi, karena sifatnya atau ya sifatnya yang, humble, membuat, uang itu datang dengan sendirinya secara pasif tanpa, struggle mencurahkan, eee, pikiran tenaganya yang membuat membuat, ya, stres begitu, tidak dia lakukan. Tapi orang yang memang, ambis untuk terus memiliki dan barang-barang dan ya yang dia impikan, itu berbeda. Ya, tingkat kepuasan orang berbeda. Orang yang terbiasa tinggal di tengah kota dengan segala sarana prasarana yang memikat, dan lingkungan yang mendukung untuk, hidup hedon, memang, ya tingkat kepuasannya harus, terpenuhi ya dengan, pengorbanan uang yang tidak sedikit. Ya, tapi kalau tinggal di satu wilayah yang
di pinggiran, kawasan, yang, terluar dan seterusnya yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian dan kemewahan, maka, cenderung akan memiliki, eee, ya, eee, keinginan untuk mengeluarkan uang, ya, yang berlebihan. Ditambah lagi dengan, kenyataan bahwa tidak mudah juga mengumpulkan uang di sana. Meskipun kalau, misalkan yang bersangkutan itu diberi kemudahan, ya, untuk mendapatkan uang, tapi tinggal di wilayah yang dengan, lingkungan, ya, dan sosialisasi yang, relatif, sederhana, maka dia akan, terseret masuk ke, ya, lingkungan yang sederhana itu, gitu ya. Eee, itu jarang terjadi sih, karena memang kenyataannya sekali lagi manusiawi untuk, manusia itu terus mengembangkan dan mengaktualisasikan diri yang itu diikuti dengan, eee, pengorbanan. Dalam hal ini adalah uang, kan kita ada di ilmu ekonomi ya, semua harus dihitung dengan, uang. Ya, jadi, eee, bedanya itu dengan ilmu yang lain. Ya, kalau ilmu hukum, ya segala sesuatu tingkah laku, apa yang dilakukan, dikerjakan, dan dimiliki, sudut pandangnya adalah hukum dan seterusnya. Tapi kita tidak ada di sana, bukan? Kita ada di, ilmu ekonomi. Jadi, sudah paham ya bahwa ilmu ekonomi itu ilmu ekonomi itu adalah, bagian dari ilmu sosial yang mempelajari bagaimana manusia itu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya, di mana untuk menghasilkan barang dan jasa dibutuhkan, faktor-faktor produksi yang kenyataannya itu langka. Maka harus dimanfaatkan secara efisien, efektif, ya, semuanya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Dan apakah yang dimaksud dengan sumber daya di faktor-faktor produksi itu, ya, sumber daya, pada prinsipnya dibagi dalam 4 kelompok, besar, ada SDM, sumber daya manusia, ya, atau tenaga kerja, ada SDA, sumber daya alam, di dalamnya ada tanah, eee, ya segala kekayaan yang ada di, bumi, eee, di dalam bumi maupun di atasnya, lalu ada modal dan entrepreneurship. Keempatnya itu, terbatas. Eee, kita lihat SDM. SDM bisa dilihat dari sisi, eee, kuantitas, satu lagi bisa dilihat dari sisi kualitas. Nah, SDM dari sisi kuantitas, ya kalau kita lihat skop terendah, unit terkecil, rumah tangga atau individu. Ya, jadi rumah tangga terdiri dari, kepala rumah tangga dan anggota keluarga. Di situ jumlahnya terbatas kan, belum lagi ditambah kalau dilihat dari umur, maka yang mampu, kerja secara produktif itu mereka yang masuk kategori tenaga kerja, bukan? Eee, yakni mereka yang berusia 15 tahun hingga 60 tahun, ya itu versi BPS. Tapi kenyataannya, eee, di Indonesia khususnya, ternyata masih banyak dijumpai, penduduk yang berusia 10 tahun pun sudah, masuk ke pasar kerja, ya itu persentasenya besar.
ditambah dengan para pensiunan yang mestinya sudah hidup santai, menikmati hari tua, eee, tuntutan kebutuhan hidup membuat dia harus kembali masuk ke pasar kerja. Artinya, eee, ternyata tidak, lagi sama definisi tenaga kerja versi BPS atau ya versi, tenaga kerja versi secara universal ya 15 sampai 60 tahun, kenyataannya di lapangan berbeda ya. Karena seperti tadi yang disebutkan, di Indonesia masih banyak ditemui, penduduk usia 10 tahun, sudah bekerja dan lansia masih bekerja. Membuat ada 2 definisi tenaga kerja di Indonesia. Pertama tadi itu ya 15 hingga 60 tahun, yang kedua, minimal 10 tahun dan ke atas tanpa batasan umur karena pemerintah Indonesia belum mampu untuk memberikan jaminan, sosial untuk para lansia. Dan definisi tenaga kerja atau sumber daya manusia untuk setiap negara itu berbeda-beda, tergantung dari, eee, ya kondisi real yang ada di sana. Ya, untuk negara maju tentu saja tenaga kerja itu, lebih sempit ya batasannya. Namun kenapa juga ada, 2 definisi, yang satu 15 hingga 60 tahun. Tetap data itu diperlukan untuk, salah satu kegunaannya, eee, diperbandingkan ya antar negara, berapa jumlah penduduk ya, berusia 15 hingga 60, tahun. Ya, untuk dilihat dari untuk melihat, antara lain adalah, prestasi atau kinerja pemerintahan negara tersebut, ya, terutama negara-negara yang tergabung dalam PBB, gitu ya. Jadi kalau melakukan penelitian dengan menggunakan, jumlah tenaga kerja, boleh menggunakan, salah satu dari, keduanya tadi, semuanya benar sepanjang memberikan informasi di sana, definisi apa yang digunakan, gitu ya, dan sumbernya dari mana. Ya, unit terkecil itu, kalau dilihat dari rumah tangga, ya jumlah tenaga kerja, terbatas. Yang berusia kerja itu ayah dan ibu, misalkan anaknya masih, balita, gitu ya. Seperti halnya dalam skop yang lebih luas misalkan negara. Jumlah penduduk, misalkan boleh 200 juta, tapi ditelusuri lagi lebih mendalam, berapakah yang berusia kerja, karena tidak mungkin balita, itu bekerja, gitu kan. Atau kalau batasannya adalah, maksimal 60 tahun untuk tenaga kerja, maka lansia yang usianya lewat dari situ, ya tidak dimasukkan, gitu ya, sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja itu kan, bagian dari, penduduk. Siapakah penduduk? Adalah mereka yang bertempat tinggal di suatu wilayah administrasi, entah negara atau, kota atau apapun gitu ya, yang minimal 60 maaf, yang minimal tinggal di sana, selama 6 bulan. Dan tentu saja itu, mulai dari yang berusia 0 hingga, lansia yang tinggal menunggu hari, seperti itu. Tapi, bisa pilah, tenaga kerja atau bukan tenaga kerja, gitu ya. Siapa yang bukan tenaga kerja? Nah, gunakan definisi yang tadi. Ya, itu negara. Jadi dari 200 juta belum ya pastinya, belum tentu, 200 juta itu adalah tenaga kerja. Katakan hanya, eee, 150 juta misalkan, ya, itu heeh heeh,
pengertian dari tenaga kerja. Nah, unit yang paling kecil individu, secara kuantitas kita secara pribadi semua orang memiliki, 24 jam sehari bukan? Dan, 24 jam sehari itu, dipecah menjadi 2 ya. Waktu untuk bekerja dan waktu untuk untuk konsumsi. Nah, waktu kerja ini tidak mungkin kita menghabiskan 24 jam untuk bekerja, bukan? Nah, itu artinya, tenaga kita itu terbatas, baik fisik maupun, eee, ya, pikiran, ya. Karena mencurahkan waktu untuk bekerja itu tidak, hanya fisik, tapi juga, pikiran yang itu menyedot psikis juga pada akhirnya ya. Nah terbatas bukan, setiap orang berkeinginan untuk bekerja, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Eee, Kalau 1 jam itu dihargai sekian, rupiah, karena berkeinginan memiliki suatu barang, maka, ambis ya untuk, meraih atau memiliki itu, bekerja sekuat tenaga selama mungkin. Tapi, terbatas bukan, sumber daya manusianya terbatas ya. Itu dari sisi, kuantitas waktu atau jam. Nah dari sisi kualitas itu, kembali bagaimana kemampuan pendidikan formalnya, keterampilannya, keahliannya, pengalaman kerjanya, belum lagi dari sisi kesehatannya ya. Maka kesehatan itu juga harus dijaga karena, buat apa lulus kuliah menyandang status sarjana strata 1 ya dengan, eee, iya, eee, yang terbaik gitu ya dan seterusnya, ketika kuliah juga, eee nyambi bekerja ini itu dan, atau mengasah keterampilan dengan ikut kursus ini itu, tapi kalau kesehatannya tidak dijaga ya, atau misalkan, ada, tiba-tiba misalkan, mendapat ujian, jatuh sakit ya, sakit tertentu yang membuat, produktivitasnya terganggu. Maka walaupun dia Eee, iya, sarjana, ya lulusan cum laude dengan IPK yang tinggi, ya, banyak memiliki keterampilan, tapi misal kalau ternyata sakit, apa ya, sakit tertentu yang membuat, perusahaan pun tidak bersedia untuk mempekerjakannya karena, khawatir akan menanggung biaya, eee, untuk menyembuhkan penyakitnya, ditambah lagi produktivitasnya rendah, itu, ya pada akhirnya yang bersangkutan tidak bisa bekerja. Nah, padahal sekolah tinggi maksudnya untuk investasi masa depan ya, tapi kenyataannya, dari sisi kesehatan dia jatuh di sana. Artinya, harus, ya, menjaga kondisi dari sisi kualitas gitu ya. Bekerja, eee, mencurahkan waktu tanpa mengingat kesehatan, uang terkumpul banyak, tapi akhirnya jatuh sakit ya, eee, sedemikian rupa sampai tidak bisa bangun misalkan dan seterusnya. Nah, itu harus, bijak. Nah, artinya di sini kualitas manusia, itu, terbatas juga ya. Yang sudah S1 tapi karena tuntutan pekerjaan tertentu, mensyaratkan lulusan S2 ya tidak bisa kan. Ya untuk menjadi dosen minimal harus S2 misalkan seperti itu. Untuk menjadi peneliti juga minimal S2 dan seterusnya. Ya, sudah S2 tapi kalau tidak punya keterampilan,
ya tidak bisa juga gitu ya, misalkan keterampilan, komputer, komputer misalkan bahasa Inggris atau bahasa asing yang disyaratkan dan seterusnya. Ya, itu, realita yang ada, maka perlu diperdalam, perlu, ya mempelajari ilmu ekonomi, gitu ya. Tadi disebutkan, eee, sumber daya manusia bagian dari itu. Nah, masalah pokok yang timbul dalam setiap perekonomian itu sebenarnya ada 3. Yang pertama ya, barang, dan jasa apa yang, diproduksi, ya, entah itu, eee, ya dalam skop wilayah apa ya, dalam satu perekonomian ya, kotakah, provinsi, atau negara. Karena barang yang dibutuhkan oleh, masyarakat itu, apa itu barangnya, barang dan jasa. Lalu, kapan diproduksi, di mana produksinya, dan siapa yang memproduksi. Artinya, harus jelas dalam perekonomian untuk menjawab pertanyaan barang apa yang diproduksi, tapi tidak berhenti di situ. Pasar itu mencermati kebutuhan masyarakat apa, sehingga barang dan jasa yang dihasilkan itu, laku terjual, tidak, sia-sia, gitu ya. Karena kalau, merasa punya keahlian tertentu, tapi misal barang yang dia produksi sebenarnya tidak dibutuhkan masyarakat, ya akan mangkrak saja, begitu ya. Ya, misalkan nih, keahliannya adalah membuat patung atau pahatan. Ya, tapi kalau masyarakat itu merasa tidak butuh itu, ya akan mangkrak saja, gitu ya. Ya, atau jasa, dia menekuni misalkan jasa pasang behel menjadi tukang gigi, bukan dokter gigi. Ya, hari ini orang tidak berani, eee, ya pasang, eee, kawat gigi atau behel itu di tukang gigi, ya di satu kota gitu ya, tengah kota yang kehidupan ekonomi warganya sudah cukup baik. Maka, keterampilan dia juga, eee, tidak akan berguna gitu kan. Ya, jasa yang dia miliki juga akan sia-sia kalau, ada di situ begitu. Kapan, diproduksi, di mana dan oleh siapa ya. Lalu bagaimana memproduksinya? Nah, untuk, eee, barang dan jasa yang buat itu kemudian, dilihat kalau, eee, diperlukan hasil yang baik ya, berkualitas dan, jumlah yang banyak dalam kurun waktu yang, sempit, maka, teknologi yang terbaru yang itu dibutuhkan. Ya, tapi kalau kebutuhannya itu tidak mendesak dan, peminatnya juga, eee, mampunya membayar dengan uang yang, tidak seberapa, ya maka teknologi juga menyesuaikan, begitu. Ya, eee, ya, lalu ada, pokok masalah berikutnya, barang dan jasa, tersebut untuk siapa, gitu ya. Eee, ya misalkan dibuatlah, apa misalkan, sepatu boot, ya sepatu boot, eee, dibuat ya misalkan, tidak ada perdagangan, lintas wilayah gitu, di kota ya, hanya ada perkantoran, tidak ada, pabrik, tidak ada, eee, sawah atau kebun, maka sepatu boot itu akan digunakan oleh penduduk situ yang mana begitu. Jadi akan sia-sia kalau memproduksinya.
maka disesuaikan dengan kebutuhan atau permintaan pasar. Ya, tadi ya sumber daya, manusia sudah dibahas untuk, sumber daya alam. Tanah pun itu juga terbatas, apalagi dengan fenomena climate change yang membuat suhu permukaan bumi meningkat 2 derajat Celcius yang itu mampu mencairkan, gunung-gunung es di, kutub utara, kutub selatan, membuat permukaan air laut meningkat dan itu ternyata mampu menenggelamkan, di Indonesia yang tenggelam sudah 13 sampai 17 pulau kecil ya, ya nggak masalah masih banyak ribuan yang lain gitu ya. Hanya saja, itu juga berarti mengurangi, aset gitu ya. Belum lagi pulau besar ya, eee, luasan daratan menjadi lebih sempit karena, adanya, peningkatan permukaan air laut itu tadi. Sementara, eee, jumlah penduduk semakin meningkat. Jadi, luasan tanah menyempit berhadapan dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Artinya secara kuantitas, sumber daya alam khususnya tanah di sini, untuk hunian atau untuk aktivitas, manusia yang tinggal di atasnya. Ya manusia, aktivitasnya di atas tanah gitu ya, itu menjadi, terbatas, jelas terbatas berkurang begitu. Dan belum lagi dari sisi kualitas, kita tahu tanah itu, eee, berbagai tipe dan kualitas. Konon katanya tanah di Indonesia itu subur, kayu dilempar menjadi tanaman, gitu kan. Tapi, dengan berjalannya, waktu, selain bertambahnya penduduk, tanah semakin sempit tadi ya, eee, kualitas tanah kualitas tanah kalau digunakan untuk usaha, pertanian atau perkebunan, ternyata semakin berkurang karena unsur harinya sudah, tersedot oleh tanaman sebelumnya, sehingga dibutuhkan pupuk gitu ya, entah pupuk buatan atau pupuk yang lainnya. Yang itu artinya, kualitas tanah pun itu, berubah ya, terbatas. Kalau kemudian, ada teknologi yang menyertai, misal tanah yang, ada itu tanah cadas ya, air pun susah untuk meresap, tanaman, tidak, eee, bisa tumbuh di sana, ditambah dengan sinar matahari yang terik gitu ya, membuat tanah itu seperti sia-sia. Tapi kalau ada, dukungan teknologi, maka itu bisa diantisipasi. Contoh di, tanah Jazirah Arab itu, tanahnya cadas ya, hanya gunung, ya tanaman tidak bisa tumbuh, matahari terik. Nah ternyata di sepanjang jalan utama sekarang itu, sudah hijau oleh tanaman besar di kiri kanan jalan, dengan jarak yang lumayan, dekat ya, tidak bisa dibilang rapat. Itu karena ada teknologi yang bekerja di sana. Setiap pohon ternyata ada keran airnya yang mengucur walaupun kecil tapi nonstop. Sehingga, di kondisi tanah yang seperti itu, ya karena tadi, ya kondisi tanah yang tidak berkualitas atau kualitas rendah itu, bisa, ditingkatkan, menjadi, wilayah yang subur atau terlihat hijau ya ukuran, untuk, tanah yang
bagus untuk, pertanian atau, perkebunan, ya, eee, apakah itu tanah cadas itu berarti selalu buruk? Tidak juga. Karena cadas kuat, maka untuk mendirikan bangunan di atasnya, untuk membuat, pondasi tidak perlu dalam, ya, sehingga hemat biaya dan seterusnya, semua ada plus minusnya. Dan kembali ke tanah yang tadi kualitas terbatas, lalu ada teknologi yang menjawab di sana, itu artinya, eee, sebenarnya teknologi itu sudah ada terkandung dalam di setiap sumber daya. Oleh karena itu, sumber daya tetap dipilah menjadi 4 karena teknologi itu diasumsikan sudah terserap di masing-masing sumber daya, termasuk sumber daya manusia, ya, yang karena, belajar terus maka, teknologi melekat di dirinya. Lalu, modal, ya, modal juga terbatas, satu lagi, entrepreneurship. Entrepreneurship itu, adalah kemampuan untuk eee, manage antara sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal sedemikian rupa sehingga bentuklah barang dan jasa yang dihasilkan. Untuk pemilik sumber daya alam mendapat kompensasi yang disebut dengan, eee, sewa, untuk SDM upah, pemilik modal mendapat bunga, dan entrepreneur mendapatkan, eee, kompensasi yang disebut dengan, keuntungan atau profit. Ya, eee, jadi, eee, mmm, untuk, ini sarinya ya, sari kenapa ilmu ekonomi, itu harus dipelajari karena, yang hijau ini ya, kebutuhan manusia sangat banyak berhadapan dengan sumber daya yang terbatas. Dan, sumber-sumber produksi itu tidak bisa, langsung dikelola sedemikian, demi memenuhi kebutuhan barang untuk memproduksi barang dan jasa, kecuali harus, mengalami perubahan dulu, ya. Perubahan kepemilikan, bentuk, waktu, jumlah, dan tempat, dan lain sebagainya. Contoh, eee, kita ingin me menggunakan, kita butuh ya meja, tapi kalau meja itu, masih ada di toko, ya tidak bisa kita, memanfaatkannya, memilikinya, begitu kan. Jadi ada aturan yang berlaku di sana, kalau mau, ambil meja harus keluar uang dulu, gitu ya. Bentuk, kalau misalnya masih berbentuk log-log kayu, maka, tidak bisa digunakan, untuk alas menulis misalkan seperti itu. Waktu, kalau, dari sisi waktu, kalau, meja itu dibutuhkan, misalkan saat ujian begitu ya, ujian itu terjadwal, terus, lain hari itu tidak ada kegiatan itu misalkan libur, maka ya sia-sia ada meja di situ, gitu. Atau, apa ya, jas hujan, eee, akan dipakai di saat hujan, begitu, dan seterusnya. Jumlah itu ya, eee, alas kaki harus sepasang, begitu. 4, ya, ya tempat itu semisal kita menggunakan smartphone yang harus didukung sinyal, sinyalnya, ya dibatasi dengan tempat, ya, maka sia-sia kita pegang smartphone kalau di wilayah yang tanpa ada sinyal, begitu. Misalkan. Pengertian ilmu ekonomi sumber daya manusia, ya, ada 4 unsur penting, ilmu ekonomi itu sendiri sudah kita bahas, sumber daya manusia dan sumber daya manusia. Sumber daya, ya kemampuan untuk memenuhi atau menangani sesuatu.
ya kita memiliki, daya yang disebut dengan sumber daya. Sumber daya itu juga bisa berupa sarana yang dihasilkan oleh kemampuan atau pemikiran. Sumber daya itu juga bisa berupa sumber persediaan. Kita tidak, eee, punya kemampuan untuk memikirkannya, kita tidak punya tenaga untuk mengerjakannya, tapi kita punya, tanah kosong ya untuk disewakan, seperti itu misalkan. Lalu, ya sumber daya itu memiliki 2 kriteria, ya ada keterampilan, ya, pengetahuan, dan ada permintaan terhadapnya. Jadi kalau tidak ada permintaan ya, mangkrak begitu. Nah, lalu manusia, sebelum kita bicara mengenai sumber daya manusia. Manusia itu, dipandang secara holistik, sebagai makhluk biologi, psikologi, sosial, dan spiritual, gitu ya. Oke, jadi pada dasarnya manusia itu mempunyai kebutuhan yang sama, ya, untuk bertahan hidup. Tapi ada kalanya satu kebutuhan itu lebih penting dari yang lain. Ya, ada seseorang yang merasa, eee, memiliki tempat tinggal yang layak itu lebih utama daripada sekedar, mengisi perut. Sehingga, bekerja, sekuat mungkin demi memperbaiki rumah menjadi lebih baik, makan ala kadarnya. Tapi ada juga orang yang tidak peduli dengan kondisi rumah, yang penting, misalkan, bisa tampil keren di lingkungan teman-temannya dengan pakaian yang bagus dan mahal. Ya, jadi, eee, yang itu harus didukung dengan biaya yang tidak sedikit, menyita banyak, keuangannya yang membuat, rumah, dan makan menjadi tidak dipentingkan. Yang dipentingkan adalah, pakaian gitu misalkan. Ya, ini, sumber daya tadi sudah manusia sudah kita bahas, bahwa SDM itu penting karena peralatan secanggih apapun, jika tanpa turun tangan SDM atau tenaga kerja, ya maka akan mangkrak, berhenti saja begitu, ya. Nanti, kita, akan bahas sebenarnya yang dibahas dalam SDM itu, faktor-faktor yang mempengaruhi, penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja itu oleh masyarakat ya, rumah tangga dan sebagainya, itu faktor-faktor apa saja? Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja oleh perusahaan, ya kan? Lalu, pasar kerja. Jadi di sini, ada interaksi antara tenaga kerja, dengan perusahaan yang kemudian bertemu, dalam pasar tenaga kerja. Ya, jadi akan dibahas juga tentang pasar, kerja atau pasar tenaga kerja. Lalu, dari aktivitas penawaran, permintaan, dan pasar tenaga kerja itu pastilah muncul, banyak konflik, banyak masalah. Ya, ini masalahnya apa saja yang kemudian harus diselesaikan. Ya, itu ya ruang lingkup, SDM yang akan, dibahas selama 1 semester ini. SDM itu tadi ya kualitas kuantitas sudah dijabarkan di depan. Ya ini juga sudah, ini bisa kita, bahas pekan berikutnya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya kira pertemuan hari ini cukup. Sambil menunggu ada yang bertanya, saya akan kirimkan QR code untuk presensi pagi ini. Saya berikan maksimal 15 menit saja,
Jangan sampai ada yang terlewatkan, karena sekalinya merah akan tetap merah ya. Jadi maafkan karena untuk merevisi presensi susah, harus ketik kanan. Oleh karena itu, saya berikan, aturan di sini, eee, QR code ya berlaku hanya 15 menit dan kalian harus selalu, rajin melihat, eee, notif di HP. Saya screenshot-kan, lalu silahkan kalian oh oh oh, presensi mandiri ya. Saya tidak mau membantu. Silakan kalian berusaha sendiri. Oke, ini kelas sorry, ini kelas ESDM hari Kamis, kelas D. Oke, kelas D hari Kamis. Oke, 15 menit dari sekarang sudah saya kirimkan ke WA grup. Kalau tidak ada yang bertanya, maka, saya sudahi, ketemu lagi pekan depan dan nanti akan ada beberapa, tugas yang harus kalian kerjakan. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.